Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, maka kita baca doa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Aditya, Adnan Subandi, Andika Saputra, Angelina Sahra. Sekarang saya mau tanya-tanya lagi. Kira-kira di antara kalian, apakah ada yang merasakan dampak positif dari modernisasi? Sebagaimana yang kita bahas pekan lalu. Ada tidak? Siapa? Perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ini dapat menyebabkan lebih gunanya beraktivitas serta dapat mendorong masyarakat untuk berpikir lebih maju. Coba. Semakin dengan adanya modernisasi di bidang transportasi semakin mudah untuk kesana kemari karena berkembangnya transportasi. Ya. Kompetensi dasar yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini adalah kita diharapkan memahami berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh perubahan sosial di tengah-tengah pengaruh globalisasi. Kemudian indikator yang ingin kita capai adalah kita setelah belajar seharusnya mampu menguraikan dampak negatif modernisasi. Selain itu kita juga diharapkan sebentar mampu mempresentasikan dampak negatif dari modernisasi. Jadi kita harus termotivasi lebih dahulu. Kalau ada anak-anak, coba silakan. Ada peserta didik misalkan dari rumahnya, dia tidak termotivasi ke sekolah. Kira-kira dia ke sekolah semangat atau tidak? Tidak. Ketika dia tidak punya motivasi untuk belajar, kira-kira masuk ke kelasnya semangat belajar atau tidak? Tidak. Maka begitu pun kita dalam pembelajaran kali ini, sebelum membahas tentang dampak modernisasi, kita harus kembali termotivasi. Jadi saya mengorientasikan kalian kepada masalah. Jadi kita harus menganalisis dulu. Apa yang kalian lihat atau bisa analisis dari gambar di atas. Lihat ke sini anda sekalian. Hal di atas bisa dilihat itu adalah perbedaan yang sangat jauh. Kalau kita lihat dari segi kehidupan sosial, ekonomi. Dari kelompok yang mana dulu? Ini dulu. Apa yang bisa dianalisis dari gambar ini? Perbedaan yang sangat besar antara kota dan pinggiran kota. Perbedaan yang sangat besar antara kota dan pinggiran kota. Mulai dari kelompok ini dulu. Apa? Pencopet. Kalau ini? Jambret. Apa? Tindakan kriminal. Ini apa yang bisa? Pencuri. Gambar pencuri ini. Saya mau atur kelompok dulu. Rangka ke sini supaya cukup. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kita akan bagi LKPD. Ya. Harus mempelajari dan menemukan jawaban yang terdapat di situ. Jadi silahkan berkolaborasi, bekerja sama. Ya silahkan diselidik ya. Di buku juga ada halaman berapa di. Halaman sini Pak. Ini sampah, ini sampah. Oh ya. Di buku paket ada contohnya ya. Jadi silakan melakukan penyelidikan melalui buku ataupun Google. Ya, jadi silakan dicari
Kemudian dikumpulkan datanya yang berkaitan dengan ya soal-soal yang di LKPD. Mudah kan? Mudah tak? Hanya 4. Itu sesuai dengan materi kita hari ini. Ini Pak dijelaskan ya, tapi sebutkan saja contoh dan misalnya satu pencurian, 2 begal. Dijelaskan ya atau disebutkan? Dia coba baca soalnya. Ini kan Contoh. itu artinya dijelaskan Pak. Berikan contoh kemudian dijelaskan, berikan penjelasan. Karena sebentar kan kita presentasi. Teman-teman kalian itu mau mengetahui bagaimana pendapat kalian terkait gambar tersebut. Ya, silakan dalam kelompok kalian melakukan diskusi sesuai yang ditugaskan di LKPD masing-masing. Silakan dikembangkan ya. Jadi kita sudah masuk ke tahap mengembangkan, bagaimana? Dapat? Ya, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Ya, silakan didiskusikan. Kalau sudah ditulis, ditanyakan kepada temannya apakah ini sudah benar atau belum. Kemudian mungkin ada yang mau dikembangkan, ditambahkan penjelasannya. Mungkin ada pemikiran-pemikiran yang mau dimasukkan. Kita akan mempresentasikan hasil pekerjaan kita ya. Dimulai dari kelompok 4. Kita hitung mundur 4, 3. Ya, sampai sini sebentar. Siapa yang mau presentasi? Perwakilan dari kelompok 4. Yang Jalan Sahra silahkan. Contoh kesenjangan sosial dan kesenjangan ekonomi. Contoh kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat di organisasi ini yaitu masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi akan lebih mudah mendapat pekerjaan dibanding yang berpendidikan rendah. Oh iya. Kemudian seseorang dengan pakaian yang mewah mendapatkan perlakuan khusus dibandingkan orang yang hanya berpakaian biasa saja. Itu tadi adalah hasil presentasi dari kelompok 4. Apakah ada yang ingin memberikan masukan? Ada. Tidak? Atau jawabannya sudah memuaskan? Memuaskan. Oke, memuaskan. Bagus ya. Sekarang kita pindah ke kelompok selanjutnya. Siapa mau tampil duluan? Kelompok 3. Silahkan. Siapa mau tampil? Pertiwi. Di sini. Mungkin ada masukannya sebentar. Berikan contoh kesenjangan sosial dan kesenjangan ekonomi. Munculnya kelompok-kelompok sosial tertentu seperti pengangguran, pedagang kaki lima, anak jalanan, dan lain sebagainya. 2. Adanya perbedaan kelas yang didasarkan ada pendidikan, pendapatan, dan lainnya. 3. Munculnya berbagai masalah sosial. Terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat yang sulit dihindari. 2. Berikan contoh muncul kriminalisasi akibat modernisasi. Kriminalitas adalah sebuah perilaku warga masyarakat yang bertentangan dengan norma-norma hukum pidana. Ada Salah satu contoh dampak dalam organisasi dapat berupa kenakalan remaja. Kenakalan remaja dapat diartikan sebagai salah satu tingkah laku atau perbuatan yang sifatnya melanggar norma sosial dan hukum. Contoh kenakalan remaja di era modernisasi seperti 1. Narkoba, 2. Miras. Dari kelompok ini bagaimana? Masukan nih Pak. Ya, silakan. Tiganya. Ya. Bukan contoh, lebih ke penyebab kenakalan remaja itu dibahas. Enggak, coba diulang ke ini tanggapan ya. Masukan. Oh, masukan. Ya, silakan diberikan. Ya, silakan berdiri dulu. Nomor 3. Berdiri dulu. Nomor 3 ya. Yang kau bahas lebih ke penyebab kenakalan remaja, bukan contoh kenakalan remaja. Oh. Coba baca nomor 3. Tidak dapat menyelesaikan diri dengan lingkungan sekitar. 2. Lemahnya kemampuan terhadap diri sendiri dan keadaan di sekitarnya. 3. Memenuhan kebutuhan pokok yang tidak seimbang dengan keinginan remaja sehingga menimbulkan konflik. Ya,
Ya. Kenakalan remaja bukan contohnya. Macam itu Pak? Oh ya, jadi menurutnya Angel itu adalah penyebab kenakalan remaja, bukan ya. Sedangkan yang kita minta pada LKPD adalah betul. Kita berikan aplaus untuk masukan dari kelompok 2 sudah diberikan tanggapan. Maka sekarang saya akan memberikan penguatan sedikit. Jadi tetap bahwa kita jadi paham yang pertanyaan dulu sini. Hari ini hasil belajarnya kita jadi paham bahwa betul-betul dalam masyarakat kita bisa menganalisis langsung dampak negatif dari modernisasi. Bagus ya. Dari melalui diskusi seperti ini kita jadi paham betul apa-apa itu dampak negatifnya. Silakan disimpulkan. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu adalah selain modernisasi membawa dampak positif, ada juga dampak negatif yang dibawa oleh modernisasi itu sendiri. Dampak negatif yang dibawa oleh modernisasi itu sendiri tidak lepas dari dampak positifnya. Contohnya adalah kesenjangan sosial dan ekonomi. Hal ini dapat terjadi karena perkembangan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat yang menghasilkan kesenjangan. Ya, cukup. Terima kasih. Ya, kita akan melakukan refleksi sekarang. Buka halaman 6. Bukan halaman 6. Lembar ke-6, halaman 12. Coba. Silakan dibuka. Silakan dibuka kelompok 3, silakan dibuka kelompok 2. Sudah lihat? Di situ ada 3 soal. Lagi-lagi pilihan ganda. Silahkan didiskusikan, dianalisis. Itu sebagai bahan apa istilahnya? Ya refleksi atau evaluasi sejauh mana pengetahuan kalian tentang pembelajaran kita saat ini. Ya, silakan. Waktu habis. Silakan dikumpulkan LKPD-nya. Oke. Perhatian sini, sebelum kita tutup, ya saya minta kalian mempelajari materi selanjutnya, yaitu materi kita selanjutnya adalah westernisasi. Ada pada buku ya, judul besar. Paham tak? Iya, betul. Nanti kita bahas, ini luar biasa nih. Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas hari ini.